Assalamualaikum anak-anak semuanya. Jangan lupa ya dijawab dulu salam dari ibu. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua pada sehat-sehat ya, dan terutama masih semangat untuk belajar matematika. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, sebelumnya pengiriman tugas kalian itu via Google Classroom ya, jadi jangan mengirimkan di WA karena ibu nggak bakal bisa menyimpan kalau kalian mengirimkan di WA. Jadi kirimkan langsung ke Google Classroom di akun kalian masing-masing. Ya, kalian selain belajar online, kalian juga bisa belajar dibantu sama orang tua kalian jika menemukan kesulitan, ataupun bisa juga kalian belajar dengan kakak kalian, dan bisa juga loh kalian belajar sendiri kalau kalian fokus mendengarkan dan fokus mencari ilmu-ilmu baru di luar ya. Jadi bukan hanya dari ibu aja, misalkan kalian mencari referensi dari internet atau buku-buku yang lain, monggo dipersilahkan. Oke? Pertemuan kedua matematika kelas 9 mengenai pembagian pada perpangkatan dan bentuk akar. Kita lihat kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menjelaskan dan dilakukan operasi dalam perpangkatan bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ialah pembagian pada perpangkatan, kedua perbandingan volume, ketiga pangkat nol, pangkat negatif, bentuk akar, dan penyederhanaan perpangkatan dan bentuk akar. Pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Contoh, di sini ingat sifatnya. Kalau kemarin ya kita perkalian sama pangkatan lagi ya. Kalau perkalian gimana pangkatnya? Ya ditambah. Kalau ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali, betul. Sekarang kalau pangkatnya dalam proses pembagian, nah basisnya sama ya. Nah, ingat basisnya sama, berarti pangkatnya dikurang, lawan dari perkalian. Perkalian kan ditambah, sekarang kalau pembagian dikurang. Contoh soal ada kayak gini, 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Basisnya sama ya, sama-sama 3. Nah, berarti pangkatnya dikurang, 9 kurang 4 yaitu 5. Jadi 3 pangkat 5 hasilnya, kalau kita hasilin 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, dapat 243. Nih, sama juga, min 7 pangkat 5 dibagi min 7 pangkat 2. Sama-sama basis sama itu min 7. Tulis dulu min 7, pangkatnya dikurang 5 kurang 2 dan 3. Ingat kemarin kalau pangkatnya ganjil, untuk negatif hasilnya negatif ya. Ingat garis ya. Sekarang nih 1,5 pangkat 7 dibagi 1,5 pangkat 5 sama dengan 1,5 7 kurang 5 yaitu 2. 1,5 pangkat 2 berapa hasilnya? 2. Lagi min 2,3 pangkat 13 dibagi min 2,3 pangkat 12. Jadi min 2,3 13 kurang 12 3 pangkat 1. Cuma berapa pangkat 1? Ya, min 2,3 pangkatnya ganjil ya. Pembagian pada perpangkatan dengan basis yang berbeda. Contohnya nih kayak gini, ini basisnya beda, A sama B pangkat n. Nah, berarti rumusnya sama dengan A pangkat n dibagi B pangkat n. Contoh kayak gini, 3/4 pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 plus 7 per 64. Min 2 pangkat 5, min 2/3 pangkat 5 berarti min 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Nah, ini pangkatnya ganjil ya. Kalau pangkatnya ganjil gimana? Hasilnya min 2 per 2. Contoh lagi 7 per 10 pangkat 2 berarti 7 pangkat 2 per 10 pangkat 2 ya. 9 per 100. Min setengah pangkat 6, ini pangkatnya apa? Genap atau ganjil? Iya genap. Kalau genap berarti hasilnya positif. Tadi kalau ganjil hasilnya negatif ya. Ingat pangkatnya genap hasilnya
positif. Berarti 1 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 6 sama dengan 1/64. Lanjut perbandingan volume. Nah, contohnya kayak gini. Ada 2 rubik besar sama rubik kecil. Rubik besar ini panjang sisinya 8, rubik kecil panjang sisinya 4. Nah, kita sudah nyari perbandingan volume yang besar sama yang kecil. Sebelum kita mencari volume, kita cari dulu volume masing-masing. Nah, volume kubus besar, rumusnya volume S pangkat 3. Makanya sisinya kan 8, berarti pangkat 3. 8 nilainya berapa? 8 itu bisa kita rombak jadi 2 pangkat 3, dipangkatin 3 ya. Jadi ingat 8 itu 2 pangkat 3 dipangkatin 3. Nah, ada pangkatin lagi, berarti pangkatnya diapain? Iya, dikali. Jadinya berapa? 2 pangkat 9 ya. Nih 2 pangkat 9. Sekarang kita cari volume kubus kecil. Rumusnya sama, sisi pangkat 3, sisinya 4 pangkat 3. Sekarang kita rombak, 4 itu berapa pangkat berapa? Iya, 2 pangkat 2 pangkat 3. Ada pangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti volume besarnya 2 pangkat 9, volume kecilnya 2 pangkat 6. Sekarang kita bandingin. Banding itu lambangnya bagi ya. Volume kubus besar banding volume kubus kecil. Volume kubus besar 2 pangkat 9, kubus kecil 2 pangkat 6. Ada pembagian sama-sama basis sama, berarti pangkatnya dikurang 9 kurang 6. Ya, betul. Berarti perbandingannya itu 2 pangkat 3 ya. Oke. Selanjutnya pangkat 0. Ingat, semua bilangan nih kalau dipangkatin 0 hasilnya 1. Mau misalkan 1 triliun dipangkatin 0, tetap nilainya 1, bukan 1 triliun. Min 9 pangkat 0 tetap 1. 2/5 pangkat 0 tetap 1. 3,95 pangkat 0 tetap 1. Bukan semua bilangan yang dipangkatin 0 sama dengan dari 1. Contoh 3 pangkat 9 pangkat 3 pangkat 9. Berarti 3 berarti sama ya. Berarti pangkatnya diapain? Dikurang 9 kurang 9 dapat 0. Nah, hasilnya berapa? 3 pangkat 0, 1 ya. Ada lagi misalkan min 4 pangkat 5 per min 4 pangkat 5. Min 4 pangkat 5 kurang 5. Berarti itu sama ya. Nih basisnya nih min 4. 5 kurang 5 0. Berarti min 4 pangkat 0 sama dengan 1. Ingat, jadi semua bilangan yang dipangkatin 0 nilainya 1. Lanjut pangkat negatif. Nih rumusnya. Pangkat negatif kalau kita ubah ke pangkat positif jadi 1 per A pangkat N. Ingat, pangkatnya kita lempar ke bawah jadi 1 per A pangkat N. Contoh 1/3 nilainya itu 3 pangkat min 1. 1/125 berarti 1 per 1/25 kita rombak 5 pangkat 3. Kita tarik ke atas. Ini kan pangkatnya positif kan. Kalau kita jadi itu negatif, kita lempar lah pangkat jadi 5 pangkat min 3. 1/100.000 berarti 1/10 pangkat 5 ya. Berarti kita lempar ke atas jadi 10 pangkat min 5. 0,00001 itu samanya 10 pangkat min 6. Gimana cara gitu ya? Kok bisa 10 pangkat 5 ini 10 pangkat 6? Lihat, mau ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ini kenapa bisa min 6? Kita lihat 0 digitungkan jangan dari sini, tapi dari belakang koma ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini terhitung, jadi basis akhirnya itu sampai angka yang selain 0. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pangkatnya negatif kalau ini koma. Contoh lagi 0,005 berarti 5 kali 10 pangkat negatif. Negatif berapa? 1, 2, 3 ya. Contoh lagi ada perpecahan pangkatnya negatif. Min 2/3 pangkat min 2. Ingat, pangkatnya negatif berarti dilempar ke bawah jadi 1 per ya. 1/2 min 2/3 pangkat ini positif. Sama dengan 1 per pangkatnya positif ini negatif. Ingat, pangkatnya positif jadinya hasil apa tadi? Pangkatin bilangan genap hasilnya positif atau negatif? Iya, positif. Jadi positif hasilnya ya nih.
dari sini positif 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan baliklah 3 per pangkat 2 per 2 pangkat 2 3 pangkat 2 9 2 per 2 pangkat 2 hasilnya 4 ya. Ada contoh lagi. Nah sekarang dari pangkat negatif diubah ke positif. Kalau tadi kan positif negatif, sekarang kalau negatif ke positif lempar ke bawah jadi 1 per 2 pangkat 4, yaitu kalau nggak dihasilkan 1 per 6 10 pangkat 3 lempar lagi ke bawah jadi 1 per 10 pangkat 3 dan 1 per 1000. 2 kali 10 pangkat min 2 dari 10 pangkat min 2 jadinya 0,01 ya. 2 kali 0,01 hasilnya 0,02. Nah sekarang dari positif ke negatif, positif lempar ke bawah jadi negatif 0 pangkat min 4. 10 pangkat 3 sama dengan 1 per 10 pangkat min 3. 2 kali 10 pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi ingat, main lempar-lemparan aja. Mau dari kalau misalkan negatifnya di atas berarti 1 per, kalau negatifnya di bawah jadinya ke atas. Contoh misalkan 2 per 10 pangkat min 2 naikin ke atas jadinya positif. Aja main lempar-lemparan aja ya kalau pangkat-pangkat negatif. Sekarang bentuk akar kuadrat atau akar pangkat 2 nih. Jadi kalau kalian melihat di sini bentuk akar, di sini di luar yang ada bilangan berarti dia masuk dalam akar pangkat 2 ya. Contoh nih, di sini dalamnya misalkan bilangan kuadrat, 3 kali kuadrat ya udah dapat langsung sama dengan A. Contohnya misalkan akar 100 itu kan 10 kuadrat kan. Nah berarti akar 10 kuadrat berapa? 10 aja. Akar 36 kuadrat berarti 6. Kalau 25 kuadrat berarti 2. Nah, gimana kalau nyari akar yang lebih dari 100? Contohnya kayak gini. Contoh kita suruh nyari akar 841 berapa nih, kok bisa dapat hasilnya 29. Sekarang dari angka 841 kita pisah 2 angka dari belakang. Itu 2 angka dari belakang, 1 sama 4. Tarik kita pisahin. Nah sekarang kita patokan di angka 8. 8 itu kira-kira bilangan kuadrat berapa yang mendekati 8? Iya betul, 2 kali 2 atau 2 kuadrat ya. Kalau 3 kuadrat kan 3 kali 3 9, berarti lebih, berarti yang mendekati 8 2 kali 2 harus sama nih bilangannya. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah kita kurangin 8 kurang 4, 4. Nah kita turun ini 41 nya. Dapat kan angka ini? Paham sampai sini? Nah sekarang 4 dapat dari mana ini? Tadi kan udah dikalihin. Sekarang 4 itu dapat dari tambahin 2 tambah 2 4. Nah ini kita isi kosong-kosong nih. Nah ini kosong-kosong. Nah kita cari nih berapa kali berapa ini harus sama supaya nanti hasilnya 441. Kita udah punya 40 berapa nih, yang hasil nanti 441, ternyata 9. Di sini harus sama nih, nama ini sama kata di atas, nama ini sama, ini sama. Ternyata dapat 49 dikali 9 dapat hasilnya 441. Kurangin 0. Nah dari hasil perhitungan ini udah sampai 0 berarti udah selesai kan. Nah gimana caranya kok bisa sampai 29? Cari angka yang sama. Ini angka yang sama enggak? 2. Dan ini angka yang sama 9. Paham sampai sini? Mungkin ini sudah diajarkan ya dulu waktu di SD. Nah sekarang bentuk akar pangkat 3. Akar pangkat 3 lebih gampang lagi. Jadi kalau kalian lihat ada akar, ada 3 kecil di dalam, di luar ini, berarti di akar pangkat 3. Jadi kalau dalam kurung di atasnya, di dalam akarnya pangkat 3 dapat langsung A. Contoh, sebelum kalian mencari nilai dari suatu akar pangkat 3, kalian sudah mudah dulu. 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 219, 7 pangkat 3 213, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 9, dan 10 pangkat 3 1. Ini aja nih kalian punya modal ini mesti di luar kepala loh ya, supaya bisa nentuin bentuk akar pangkat 3. Jadi nggak sampai 1 menit ya nggak nyampe deh ngerjain akar pangkat 3 kalau kalian hafal ini. Nah gimana caranya? Contoh, ada kita suruh nyari akar pangkat 3 dari 12.167.
pisahin 3 angka. Kalau tadi kan 2 angka dari belakang, kalau sekarang 3 angka dari belakang. 1, 2, 3 nih, pisahin nih di sini ya. Ada sekarang berarti punya bagian depan sama punya bagian belakang. Sekarang lihat bagian depan dulu. Bagian depan itu 12. Kita lihat, cari di sini yang mendekati 12. Berarti sini mana? 8 apa 27? 8 ya. Ya, 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya. Sekarang 167. Kalian nggak usah lihat dari 167, tapi lihat dari angka belakang yang paling ujung. 7 kita lihat belakangnya 7. Wah, lihat nih. Di sini siapa yang belakangnya 7? Ini kan? Nah, 3 pangkat 3 ya. Karena belakangnya 7. Jadi ingat, ini yang paling belakang angkanya yang dilihat. Kalau ini yang mendekati dari angka ini. Ngerti sampai sini? Ternyata ini dapat 2, kita simpan di sini. Angka depannya ini 3, simpan. Paham sampai sini? Oke. Sekarang bentuk akar pangkat N. Nah, contoh 3 pangkat 4. Hasilnya kan 81. Dapat dari 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, berarti akar 4 dari 81 yaitu 3. Min 3 pangkat 4. Berarti min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 yaitu 81. Berarti akar 4 dari 81 bisa jadi min 3. Sekarang kalau 2 pangkat 5. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu 32. Berarti akar 5 dari 32 sama dengan 2 ya. Min 2 pangkat 5. Berarti min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Hasilnya adalah min 32. Min kali min plus. Plus kali min, min. Min kali min plus. Plus kali min, min. Berarti min 32 ya. Karena pangkatnya juga ganjil. Berarti akar 5 dari min 32 sama dengan min 2. Sekarang kalian lihat, dari soal ini sama soal ini ada perbedaan nggak? Kok ini bisa sama nih nilainya, tuh bisa positif bisa negatif ya, sedangkan ini positif, ini negatif. Ayo ada yang bisa menjawab? Ya, jadi kalau lihat pangkatnya apa ini? Kita peganjil. Genap ya. Kalau genap, baik mau positif mau negatif di dalam akarnya, di dalam ininya itu bisa ada 2 kemungkinan, nilainya positif atau negatif. Tapi kalau bilangannya akarnya ganjil, di sininya harus ada negatif, hasilnya negatif. Kalau sininya positif, hasilnya positif. Ingat ya. Kalau genap, ulang lagi, kalau genap pangkatnya itu, hasil pangkatnya bisa positif, bisa negatif. Kalau pangkatnya ganjil, di sininya kalau positif dalam akarnya positif, hasilnya kalau dalam akarnya negatif enggak. Jadi jika A-nya dalam akarnya tidak negatif, bisa kita langsung dapat nilainya B ya, positif ya. Tapi kalau A-nya negatif, di sini dalam negatif dan sini ganjil, hasilnya negatif. Kita ini ya, paham? Jadi kalau ini positif di sini genap, nggak jadi masalah, bisa positif bisa negatif. Operasi bentuk akar yang pertama nih, akal ini. Kalau dalam akarnya A kali B pangkat N, bisa kita pisahin akar A pangkat N akar dikali dengan akar N dari B. Nah, sekarang ini akarnya sama nggak? Sama kan? Berarti A tambah B kita jumlahin yang di luarnya dari akar dikali dengan akar C. Ini juga sama, kita kurangin A tambah B nanti akar C. Nah, kalau dikali akar A kali B. Sekarang kalau dibagi sama akar A per B. Jadi akarnya tulis dulu, nanti dalamnya dikali atau dibagi. Sekarang kalau sama nih, akar C dikali dengan akar C ya. Kalau sama basisnya, hilang akarnya, jadi tinggal C. Sekarang kalau ini berarti A kali B, AB akar C kali akar D, sama dengan akar CD ya. Sekarang kalau bentuknya akar A tambah akar B kuadrat, berarti A tambah B ditambah 2 akar AB. Kalau dikurang, A tambah B dikurang 2 akar AB. AB itu ya, berarti nilai A dikali nilai B. Sekarang A per akar B sama dengan A akar B per B ya.
Contoh penyederhanaan perpangkatan. Buka di buku kalian soal halaman 30 nomor 1 poin J. Pertanyaannya gini, sederhanakan perpangkatan berikut. Contoh, 21 pangkat 5 per 9 pangkat 2 dibagi 7 per 2 pangkat 2. Nah, kita sederhanakan dulu. Langkah pertama, 21 pangkat 5 per 9 pangkat 2 dibagi, ada pangkat ini ya, 7 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 21 pangkat 5 per 9 pangkat 2 tetap. Nah, kalau dibagi bisa dikali, tapi ini diputar balik ya, jadinya 2 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Nah, 21 kita rombak, ternyata dapat 3 kali 7 pangkat 5 per 9 kita rombak 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Paham sampai sini? Ya, nah sekarang perkalian ada pangkat, berarti 3 pangkat 5 dikali 7 pangkat 5 ya, per ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali, jadi pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Paham sampai sini? Tulis semuanya di atas, 3 pangkat 5 kali 7 pangkat 5 kali 2 pangkat 2. Yang bawah juga sama, 3 pangkat 4 kali 7 pangkat 2. Sekarang kita cari bilangan yang sama. Yang ini kan sama nih, 3 sama 7 ya. Berarti 3, kalau ini kan dibagi. Kalau dibagi tadi pangkatnya apa ya? Kurang. Berarti 5 kurang 4, yaitu 1. 5 kurang 2, 3. 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Dan nomor 31 masih di halaman yang sama. Nomor 3E, pertanyaannya sederhanakan. Contoh kayak gini. Ada soal kayak gini ya. Bener gak soalnya kayak gini? Bener ya. Nah, ada pangkatnya dibagi nih. Berarti kalau bagi apa? Dikurang ya. 5 kurang 4 di 2 pangkat 4 nih kurang 3 dikali 6 ya. Sama dengan 4. Oh, sorry, ini dikurang ya. Salah. Kita cek dulu. Ini dikurang, berarti dikurang. Terus ini dikurang. Ya, ini juga dikurang. Terus ini dikurang. Berarti, oh itu salah ya, maaf ya. 2 pangkat 2 pangkat 2 nah, dikurang ini 2 pangkat 2 juga. Jadi yang kedua ada rumus kayak gini, ada soal kayak gini. Berarti pangkatnya dikurang ya, ini tetap ya, dikurang 2 kali 2 pangkatnya dikurang 4 kurang 3 dikali 6. Nah, 5 kurang 4 1 ya, berarti 4 pangkat 1 dikurang 4 kurang 3 1 juga dikali 6. Nah, 4 pangkat 1 berapa? 4 dikurang 2 pangkat 1 2 ya, kali 6. Nah, kita rombak nih, 4 itu berapa? 2 pangkat 2, betul ya, dikurang 2. Nah, 6 ini kita rombak nih, hasilnya 2 kali 3 ya. Jadi 2 pangkat 2 dikurang, nah 2 kali 2 kita tulis lagi 2 pangkat 2 dikali 3. Paham sampai sini?
Nah, ini kan sama-sama punya 2 pangkat 2 nih, kita taruhlah di luar 2 pangkat 2-nya. Nah, kita cari dalam kurungnya, 2 pangkat 2 bagi 2 pangkat 2, 1 ya. Dikurang 2 pangkat 2 kali 3 dibagi 2 pangkat 2, hasilnya 3, karena coret ini. Itu 1 ya. Nah, jadi 2 pangkat 2, 1 kurang 3 berapa? Min, min 2 ya. Sorry. Ya, tadi sampai sini ya. 1 kurang 3 kan min 2 ya. Nah, min 2 kita taruh keluar nih minnya. Nah, ini berarti tinggal 2. Nah, minnya keluar. Ini positif kali negatif kan hasilnya negatif. 2 pangkat 2 dikali dengan 2 ini. Nah, ada basisnya sama nih. Ada perkalian, berarti pangkatnya diapain? Dijung. Nah, minnya tetap 2 tambah ini berapa? 1 ya. 2 tambah 1 pangkatnya jadi 3 ya. Oke. Lanjut ke penyederhanaan perpangkatan lagi. Buka lagi di halaman 31 nomor 7, tentukan nilai Y. Ada soal kayak gini. 2 pangkat 2015 tambah 2 pangkat 2014 tambah 2 pangkat 2013 per 14 sama dengan 2 pangkat Y. Kita suruh cari tentukan nilai Y-nya berapa. Pelan-pelan. Sekarang kita cari di sini nih pangkatnya. Cari pangkat yang paling rendah siapa? Ya, 2013. Berarti kita taruh 2 pangkat 2013 ya di buku. Nah, gimana cara nyari dalamnya? Sekarang ini sama ini kan sama nih basisnya, sama-sama 2. Ini kan sama ini dibagi ya. Kalau dibagi pangkatnya diapain? Dikurang. Berarti 2015 dikurang 2013 dapat 2. Bisa diambil 2. Sekarang ini juga sama. Berarti 2014 dikurang 2013 1 ya, 2 pangkat 1. Ini 2013 kurang 2013 pangkatnya 2 per 14 sama dengan 2 pangkat 2013, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 0 tadi berapa? Ya 1 per 14. 2 pangkat 2013 kali 4 tambah 2 6 tambah 1 7 ya. Kita rombak nih 14 nya, 14 itu kan 2 kali tuh sama dengan 2 pangkat 2. Nah, ini sama nggak basisnya? Sama, ini juga sama nggak? Sama. 7 bagi 7 coret 1. 2 pangkat 2013 dibagi 2 pangkat 1 nih sama dengan 2 pangkat Y. Kalau dibagi pangkatnya dari lain dikurang, 2013 kurang 1 dikurangi dapat 2 pangkat 2012 sama dengan 2 pangkat ini sama basisnya. Nah, bisa kita cari deh Y nya itu pangkatnya berapa. Nah, dapat 2012. Penyederhanaan perpangkatan lagi. Sekarang sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. Contoh ada soal seperti ini di halaman 47 nomor 4A. A B C per A pangkat 3 kali B pangkat B C pangkat 4. Nah, lihat yang sama hurufnya. Ini A nya kan berapa? 1 dikurang 3. Ini 1 kurang 1. Ini 1 kurang 4. 1 kurang 3 min 2. 1 kurang 1 0. Berarti B pangkat 0 1. C pangkat 1 kurang 4 min 3. Dapat hasilnya A pangkat min 2 kali C pangkat min 3. Sekarang sederhanakan dalam bentuk pangkat positif, kebalikannya. Contoh
2M pangkat 4 dikali M pangkat min 3. Jadi 2 kali M, kalau dikali pangkatnya apa? Bisa bagi 3. Plus kali minus jadinya minus 4 minus 3. Berapa minus 4 minus 3? Min 7. Sekarang dapat ini, berarti M pangkat min 7. Lempar ke bawah jadi 2 per M pangkat 7 ya. Sekarang sederhanakan operasi pertama berikut, ada di soalnya lagi. Contoh lagi. Nah, ini ada pangkat negatif. Jadi gimana caranya supaya jadi positif? Lempar ke atas. 4 M pangkat 3. Ini M pangkat 3 sama 4 M pangkat 3. Sama-sama variabel sama. Kita jumlah ini variabel berapa? Koefisiennya berapa? 1. Ini 4 tambah dengan 5 M pangkat 3. Sekarang penerapan konsep pembagian pada pengangkatan. Contoh begini. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Pulau Jawa sama dengan 137,2, sedangkan luas Pulau Jawa 1,3 kali 10 pangkat 5 km per segi. Berapa sih kepadatan penduduk di Pulau Jawa pada tahun 2010? Nah, kepadatan penduduk rumusnya ini, jumlah penduduk dibagi luas area. Jumlah penduduknya berapa tadi? 30 juta ya. Ya, dibagi luas area 1,3 kali 10. Nah, berarti ini sama dengan 13 kali, kalau ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40 per 13 kali, kalau koma berarti komanya berapa ini? 1 ya, berarti hilang nih, yang awalnya 5 hilangnya 1, jadi tinggal 4. Nah, 13 bagi 13 1, tinggal inilah, ini bagi ini pangkat diapain kurang 10 pangkat 7 per 4 3. 10 per 3 berapa? 1000 juta per kilometer persegi. Itu penerapan konsepnya ya. Sekarang mencari nilai M sembunyi. Contoh ada soal kayak gini, 3 pangkat M 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 2 sama dengan N kali 9. Ini basis sama pembagian, tapi diapain? Dikurang ya, 6 kurang 2 sama dengan N kali 3 pangkat 2. Ini hasil rombak dari 9. 3 pangkat berapa jadi? 6 kurang 2 4 sama dengan N kali 3 pangkat 2. Nah, cari nilai N ya. Berarti 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Nah, basisnya sama lagi. Berarti pangkatnya diapain? Itu kurang 4 kurang 2 sama dengan ini yang sudah N nya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa nilainya? 9. Sekarang penyederhanaan bentuk akar. Contoh akar 8. Akar 8 itu cara menyederhanakannya, kalian cari yang satu itu bilangan harus bilangan kuadrat. Tadi sudah kuadrat berapa aja? 1, terus 4, terus 9 ya, terus 16. Itu bilangan kuadrat. Kenapa? Karena yang bisa diakarin, ternyata yang mendekat itu adalah 4 kali 2. 4 itu adalah bilangan kuadrat. Kenapa? Karena bisa diakarin kan ya. Jadi 4 itu akarnya berapa? 2. Taruh di luar 2. Nah, yang masih di dalam akar ini kan udah keluar nih 4-nya. Nanti yang masih di dalam akar dapat 2, berarti akar 2. Akar 45 berarti 9 kali 5. 9 kan bisa difaktor, bisa dikuatkan kan. Akar 9 berapa? 3. Akar yang masih di dalam akar. Nah, ini adalah lagi operasi nih. Akar 12 tambah akar 27 kurang akar 4. Akar 12 berarti 4 kali 3. 4 nya bisa diakarin, kita dapat 2 akar 3 tambah 27 itu 9 kali 3. 9 bisa diakarin? Bisa. Jadi 3 kali 3 nya akar 9 3 akar 3. 48 ternyata 16 kali 3. 16 bisa diakarin? Bisa. 16 dapat akar 3. Nah, ini udah sama-sama akar 3 kan. Akar 3 sama akar 3 bisa kita operasikan. Depannya 2 tambah 3 5 kurang 4 1. Atau biasanya 1 ini gak usah ditulis, cukup pakai akar 3. Paham sampai sini? Ya, nanti kalau misalkan ada kurang paham silahkan bisa bertanya dulu bagaimana yang kurang pahamnya. Silahkan dikerjakan di tugasnya di Google Classroom kalian ya, jangan lupa di upload sampai
jam 8.40 ya. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi. Jadi kita selesaikan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan.